Hi everyone, welcome back. Today I will share passive voice to you. It's not gonna be a long video because I only make 5 to 6 slides, but it contains the materials as well as the exercises. Okay, let's start right now. Oke, sebelum kita mulai, kita harus pahami dulu apa itu passive voice. Untuk passive voice adalah ketika kita menekankan pada kegiatannya. Oke, contohnya adalah saya membawa buku, itu active voice. Tapi ketika saya fokus pada kegiatan membawa, maka saya akan bilang buku dibawa oleh saya. Oke, jadi fokus yang pertama tadi ada pada saya, pelakunya. Saya membawa buku, itu active. Kalau yang pasif adalah buku di bawah saya. Fokusnya pada objek dan juga pekerjaannya. Oke? Kemudian untuk passive voice itu kita anggap dengan kata kerja di, gitu ya. For example, dibawa, dimakan, dibeli dan lain-lain. Oke, sampai di situ dulu untuk keyword ataupun konsep dari passive voice. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi atau rumus umum dari passive voice adalah be plus verb 3. That's it, itu saja everyone. Jadi tidak perlu takut kalau akan ribet karena hanya be plus verb 3. Kita ulang ya. Rumus umum untuk passive voice hanyalah be plus verb 3. Oke, nah dari be plus verb 3 ini maka kita coba lihat. Be ternyata banyak sekali cabangnya, banyak sekali jenisnya. Mari kita pelajari apa saja jenis-jenis dari be. Saya bagi ke dalam garis lurus di situ ada 5 pokok be ya. Masing-masing sudah saya berikan penjelasan. Yang pertama adalah infinitive atau biasa saya sebut dengan verb 0. Itu kalau bentuk be maka tetap namanya tetap be. Oke? Tapi ketika sebuah kalimat itu konteksnya adalah present atau memakai verb 1. Apa itu verb 1? Verb 1 itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sehari-hari berupa kebiasaan ataupun rutinitas. Oke? Nah, jika kita menemukan kegiatan sehari-hari yang menggunakan verb 1, maka untuk menjadikan pasif, be-nya kita ubah menjadi is, am, dan are. Oke? Jadi be ini tadi nanti jadi be tidak lagi bertuliskan be plus verb 3 lagi, tapi is, am, are plus verb 3. Oke. Kemudian lanjut, yang selanjutnya ada past simple atau verb 2. Kalau dalam sebuah kalimat itu memiliki verb 2 yang biasanya berakhiran ed, tapi ada juga yang nggak berakhiran ed, berarti sesuatu itu terjadi di masa lampau. Kalau kalian menemukan kalimat dengan verb 2, maka ketika dijadikan pasif, be-nya akan berganti baju menjadi was atau were plus verb 3. Tetap be, cuma ganti aja, oke? Was atau were plus verb 3. Oke, selanjutnya ketika kita punya kalimat dengan verb 3, oke? Be-nya itu berubah jadi been. Tapi untuk passive voice kita lengkapi ya. Di situ sudah saya cabangkan ada has atau have been dan juga ada had been. Oke? Has atau have been jika sesuatu telah terjadi di masa lampau. Untuk had been jika sesuatu telah terjadi di masa lampau sebelum sesuatu yang lain terjadi juga di masa lampau. Oke? Untuk lebih jelasnya terkait dengan has, have been atau had been atau present perfect, past perfect dan juga penjelasan lengkap terkait tenses, kalian bisa klik link yang ada di atas atau di description atau cari di kumpulan video saya yang berjudul 12 tenses in English gitu. Oke, bisa dicek di sana sudah saya jabarkan lengkap dan singkat namun lengkap begitu. Nah, kalau sudah menemukan verb 3, maka tinggal be-nya tadi berganti baju lagi. Jadi, has atau have plus been plus verb 3. Oke? Jadi, be-nya tetap ini. Lanjut ditambah verb 3. Kemudian, jika kita memiliki kata kerja dengan akhiran ing pada active voice-nya, akhiran ing,
present participle kan ada dua ya, ada is am are being untuk sesuatu yang sedang terjadi sekarang, atau being-nya kita bisa ganti dengan was atau were plus being jika sesuatu sedang terjadi di masa lampau. Oke, tinggal ditambahkan verb 3 saja ya, is am are being plus verb 3 dan was atau were being plus verb 3. Oke, tinggal kita sesuaikan saja kalimat aktifnya itu ada di verb berapa ya, apakah verb 0 yang biasanya pakai modal, atau verb 1, verb 2, verb 3, atau verb ing. Kalau sudah ketemu nih pakai verb apa, tinggal kalian ganti si be itu tadi ya, tadi kan sudah dijelaskan be-nya ada apa saja, lalu tambahkan verb 3 begitu. Ingat untuk rumus umum dari passive voice adalah be plus verb 3. Oke, lanjut kita ke contoh ya. Untuk nomor 1, the postman slipped a letter under the door. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lihat dulu di active ada verb apa ya. Ternyata ada slipped, ada verb 2. Karena verb 2, maka si be tadi berganti baju menjadi was atau were. Oke, maka tinggal kita tambahkan verb 3. Jadinya, a letter was slipped under the door by the postman. Kenapa bisa berubah letternya awalnya di tengah, kemudian berubah menjadi di depan? Karena tadi kita merubah fokus. Kalau fokus untuk aktif itu pada pelaku, kalau fokus untuk pasif ada di objeknya ataupun di kata kerja, objek dan kata kerja. Jadinya a letter was slipped under the door by the postman. Kemudian untuk nomor 2, officials should encourage citizens to use public transport. Nah, di sini kita lihat subjeknya ada officials, kemudian kata kerjanya ada should encourage. Lalu tinggal kita cek apakah verbnya itu 0, 1, 2, 3 atau ing. Ternyata encourage termasuk verb 0. Kok bisa tahu? Karena ada should kan. Should itu modal, berarti plus verb 0 atau infinitive. Tadi coba diingat kalau infinitive verb 0 maka be-nya menjadi berubah atau sama saja. Oke, coba bisa dicek yang tadi. Ternyata kalau verb 0 tetap be-nya plus verb 3 saja, berarti tinggal tambahkan verb 3. Jadinya kita balik ya, citizens should be encouraged to use public transport by officials. Oke, gampang ya untuk nomor 2 karena verb 0, jadi be-nya nggak berubah jadi apapun. Cukup tambahkan verb 3 aja and that's it, jadilah. Kemudian untuk nomor 3, heavy traffic causes high levels of fume pollution. Di sini subjeknya adalah heavy traffic, kemudian verbnya adalah causes. Causes adalah verb 1 sehingga be-nya berubah menjadi s, berubah menjadi is, am atau are. Oke, tinggal kita masukkan menjadi passive voice. Oke, kita balik ya. High levels of fume pollution are caused by heavy traffic. Kenapa pakai are ya daripada is atau am? Karena high levelsnya jamak. Jadi kita pakai are plus verb 3 are caused by heavy traffic. Kemudian untuk nomor 4, explorers have found gold. Subjeknya ada explorers, kemudian ada have found, ada verb 3. Kalau have found verb 3, maka kita ganti be-nya menjadi has atau have plus been plus verb 3. So, it will be gold has been found by the explorers. Kenapa pakai has padahal di atasnya have? Karena kita menyesuaikan subjek. Di atas pakai have karena subjeknya jamak yaitu explorers. Di bawah pakai has karena goldnya tunggal jadi pakai has. Oke, sekali lagi kalau kalian masih merasa agak bingung dengan passive voice ataupun dengan tenses dulu, kalian bisa klik dulu video terkait dengan 12 video tenses. Oke? Lanjut, kita ke nomor berikutnya. They were writing essay when I arrived. Di situ ada were plus verb ing, oke? Maka ketika kita ganti kan ada verb ing-nya ya. Pilihannya adalah is, am, are plus being atau was, were plus being. Ternyata di sini mereka pakai were, maka kita tinggal pilih antara was, were plus being, was atau were.
Essay di sini hanya satu, maka pakai was. Essay was being written when I arrived. Oke, kalau ada verb ing berarti be-nya kan hanya ada 2 perubahan kan. Kalau nggak is MR ya was were, begitu. Nomor 6, the man is painting the wall. Di situ ada is painting, ada is, berarti kita nanti pakainya is MR plus being. So, the wall is being painted by the man. Kenapa painted? Karena verb 3. Ingat tadi rumus utama dari passive voice. Kemudian lanjut. Itu nomor 7 ya, saya salah ketik di situ ya, jadi belum saya ganti nomor 7. They had constructed the activity centers. Ada had plus verb 3. Berarti untuk passivenya ya had plus been plus verb 3. Tinggal kita balik, the activity centers had been constructed by them. Telah dibangun oleh mereka. Okay? That's all about the examples of passive voice. Lanjut kita ke exercise. Okay, I have only 3 exercises here everyone. Semuanya adalah multiple choice. Yang harus kalian lakukan adalah melengkapi kalimat tersebut menggunakan kata kerja yang tepat. Jadi kalian harus mempertimbangkan kira-kira kalimat ini aktif atau pasif ya. Kalau aktif itu misalnya memakai, membangun, merakit, membuat gitu. Tapi kalau pasif itu ya, dirakit, dibuat, dibangun, oke? Kemudian tinggal cek aja A, B, C, D ini kata kerja yang tepat seperti apa. Kalian bisa buka slide yang pertama tadi terkait dengan be dan juga perubahannya ketika menjadi passive voice. I think that's all everyone. Good luck and see you in the next video. Bye.